Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1421. Chapter 1421, Return. Pangkalan bawah tanah Tang Sekte di Skysia City sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang terlihat berbeda tentang itu. Namun, Tang Wulin samar-samar bisa melihat emosi rumit yang terkandung di mata murid-murid Tang Sekte. Ada kemarahan dan rasa sakit, tetapi lebih dari segalanya, kemarahan dan penghinaan. Ketika mereka melihat Tang Wulin telah kembali, ekspresi mereka sedikit rileks. Mereka memberi hormat pada Tang Wulin dengan hormat dan memberi hormat dengan tulus. Pertempuran lima dewa tidak hanya membuatnya menjadi nama di antara pejabat tinggi federasi, tetapi juga menstabilkan statusnya di Sekte Tang. Itu adalah prestasi yang luar biasa untuk melawan seluruh bangsa sendirian. Ketika video tersebut dikirim kembali ke federasi dan dilihat oleh murid-murid Sekte Tang, mereka melompat kegirangan. Mereka akhirnya belajar betapa kuatnya master sekte muda mereka yang baru diangkat. Jika mereka dipimpin oleh pria seperti itu, seluruh Sekte Tang akan memiliki harapan. Setelah insiden di mana Sekte Tang menurun 10.000 tahun yang lalu, hal itu memberikan perhatian besar pada masalah turunnya kepemimpinan. Setiap pemimpin generasi akan memelihara setumpuk darah segar ketika dia masih di masa jayanya. Kemudian, dia akan memilih yang luar biasa dari antara orang-orang muda itu untuk menggantikannya. Namun, bencana besar telah berdampak besar pada generasi baru Sekte Tang. Meskipun mereka tidak sepenuhnya musnah seperti dalam kasus Akademi Shrek, dampaknya masih besar. Begitulah cara Tang Wulin mengambil peran sebagai sekte guru sedini ini. Dengan tindakannya, Tang Wulin telah membuktikan kepada Yang Mulia Doulos yang asmara dan tidak berperasaan bahwa dia dapat dipercaya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia telah mengalami perubahan total seolah-olah dia dilahirkan kembali. Dia telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga membawa kembali Roh Kudus Douluo Yali yang sekarang menjadi limit Douluo. Meskipun Sekte Tang dan Akademi Shrek dianiaya di semua sisi, dalam hal kekuatan tempur kelas atas, mereka memiliki 4 limit Douluo, yaitu Douluo Long Yewe gelap terang, Douluo Cao Dezi tanpa hati, Douluo Zhang Xin yang asmara, dan Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hal jumlah limit Douluos, mereka masih yang terbaik. Kamu kembali, terdengar suara yang akrab. Sesosok muncul diam-diam di depan Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo yang berjalan di sampingnya. Yang Mulia, ketika Tang Wulin melihatnya, alisnya sedikit mengendur. Bukankah pria ini adalah Douluo Zhang Xin yang asmara? Zhang Xin menyapa mereka dengan senyuman. Dari penampilan luarnya, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Aku senang kamu berhasil kembali. Setelah Zhang Xin mengatakannya, dia menoleh ke Yali dan tersenyum. Yali, selamat. Dia terkejut melihat Roh Kudus Douluo tidak berubah hanya karena peningkatan basis kultivasinya. Seluruh udaranya sepertinya telah mengalami transformasi total seolah-olah dia terlahir kembali. Meskipun dia mempertahankan surai peraknya, kesepian dan keputusasaan yang pernah terlihat di matanya telah hilang. Di tempat mereka ada tatapan yang berkembang, dan dia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Bagaimana Sekte Tang? Saya harap semuanya baik-baik saja, kata Yali. Zhang Xin tersenyum datar. Langit belum menimpa kita. Sebenarnya, kami tahu bahwa hari seperti itu cepat atau lambat akan datang. Jika mereka membombardir Shrek dan Sekte Tang dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, apa yang tidak akan mereka lakukan? Mereka tidak akan berhenti untuk menjaga kekuasaan di tangan mereka. Mereka berencana untuk membunuh kita dengan memaksa kita kehilangan ketenangan kita. Yali mengangguk, mereka benar-benar kejam. Pada saat yang sama, mereka sangat meremehkan kami. Ayo pergi, kami akan berbicara lebih banyak di dalam. Murid Sekte Tang yang mengikuti Tang Wulin kedua kerajaan dibawa ke kamar yang disiapkan untuk mereka. Tidak ada masalah dengan unit naga darah juga. Ketika dia memilih anggota saat itu, dia terutama memilih orang-orang dari antara murid Sekte Tang. Oleh karena itu, yang dibutuhkan hanyalah menunjukkan mereka ke kamar mereka. Karena Aruheng dan Sima Jinci bukanlah murid Sekte Tang, mereka pergi beristirahat untuk sementara waktu. Di dalam ruang pertemuan markas Tang Sekte di Skysia City, hanya ada Douluo Zhang Xin yang asmara, Roh Kudus Douluo Yali, dan 7 monster Shrek. Setelah menyegelnya dari luar,
Zhang Xin berbicara kepada Tang Wulin, Sekte Guru, Anda telah menyelesaikan misi Anda dengan indah kali ini. Saya berani mengatakan bahwa kami telah mencapai tujuan kami. Meskipun armada federal masih menghadapi Kekaisaran Bintang Luo, saya yakin mereka akan kembali dengan semangat rendah setelah kegagalan mereka. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang perang. Tang Wulin mengangguk. Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Roh Do telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kami. Kekaisaran Bintang Luo juga mengatakan bahwa kita dapat memindahkan Sekte Tang kapan saja, jika kita mau. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat sedikit kekaguman di tatapan Zhang Xin. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Tang telah membantu Kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit untuk mencegah pecahnya perang dan juga untuk menetapkan opsi cadangan jika ada yang salah di federasi. Setidaknya, tampaknya pintu Kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit akan terbuka lebar untuk Sekte Tang. Zhang Xin berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi Sekte Tang tidak akan meninggalkan benua Do Luo. Begitu pula dengan Akademi Shrek. Akar kami ada di sini. Senior kami melakukan upaya yang tak terukur untuk membawa Sekte Tang ke sisik dan kejayaannya saat ini. Sebagai penerus mereka, kami tidak dapat membuang fondasi Sekte Tang. Yali mengangguk. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah federasi sudah melakukan manuver? Zhang Xin tersenyum tipis. Mereka belum cukup berani untuk mencoba sesuatu yang drastis. Mereka jelas tahu apa yang Sekte Tang miliki. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari Sekte Tang yang benar-benar menjadi organisasi yang benar-benar pengkhianat atau bahkan organisasi teroris. Dia benar, Sekte Tang kaya akan sumber daya. Ini terbukti dari senjata yang dipasok kedua kerajaan yang cukup untuk menahan armada federal. Jika Sekte Tang membalas dendam terhadap federasi tanpa mempedulikan konsekuensinya, itu bukan harga yang siap dibayar oleh federasi. Zhang Xin melanjutkan, untuk saat ini, mereka hanya meningkatkan tekanan pada kami. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dan membekukan sumber daya kami. Pada saat yang sama, mereka mencari markas kami. Sejauh ini mereka telah menemukan 3, tetapi karena kami siap, kerugian kami minimal. Yali berkata, itu bagus. Jadi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Yang Mulia? Zhang Xin mengarahkan pandangannya ke arah Tang Wulin. Terserah Master Sekte untuk memutuskan. Saya, Tang Wulin sedikit tertegun. Zhang Xin berkata dengan pasti, tentu saja, itu kamu. Anda adalah pembuat keputusan untuk Sekte Tang sekarang. Tentu, kaulah yang memutuskan arah Sekte. Kami akan berada di belakang Anda, mendukung Anda. Kami semua menyaksikan laju pertumbuhan Anda dalam setahun terakhir ini. Sejujurnya, Anda bahkan melebihi harapan kami. Peningkatan dramatis seperti itu jarang terjadi bahkan di antara para pendahulu kita. Artinya, kami telah membuat pilihan yang tepat. Apalagi popularitas Anda di antara sekte sudah cukup tinggi. Sekarang, saatnya Anda memimpin semua orang untuk membawa Sekte Tang dan Shrek ke kejayaan mereka sebelumnya. Kami akan membantu Anda dengan semua yang kami miliki. Anda tidak bisa mundur, tetapi hanya maju sekarang. Potensi Anda mulai terlepas sepenuhnya, dan sekarang adalah waktu bagi Anda untuk menunjukkannya sebagai pemimpin sekte. Cao Dezi memberitahuku bahwa kamu berbeda dari orang lain. Semakin besar tekanan di bahu Anda, semakin besar energi yang Anda lepaskan. Kami berharap Anda dapat terus melakukannya di masa mendatang. Tang Wulin tersenyum pahit. Yang Mulia, dalam situasi ini, karena saya belum sepenuhnya akrab dengan Sekte Tang, saya. Jangan takut menghadapi kesulitan, Zhang Xin memotongnya. Pikirkan baik-baik, saat Anda membuat keputusan, kami akan membantu untuk melihat apakah itu mungkin. Tang Wulin melihat tatapannya yang dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bersandar di kursinya dan menutup matanya. Otaknya mulai bekerja terlalu keras. Tanpa ragu, situasinya tidak hanya akan membuat sulit untuk membangun kembali Akademi Shrek tetapi juga mengancam keberadaan Sekte Tang. Apa yang harus dihadapi Sekte Tang dan Akademi Shrek adalah kekuatan seluruh federasi, pagoda roh, dan kultus roh kudus dalam bayang-bayang. Partai gabungan ini membentuk kekuatan yang tangguh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melawan kultus roh kudus sendirian. Di atas semua ini, federasi mengendalikan pasukan yang sangat besar dan teknologi jiwa yang maju. Zhang Xin tidak banyak bicara, hanya menunggu dalam diam. Yang lain memusatkan perhatian pada Tang Wulin juga. Menatapnya dengan lembut, wajah Yali dipenuhi dengan dorongan. Dia secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Tang Wulin sepanjang tahun. Tingkat peningkatannya benar-benar melebihi harapannya. Dia tumbuh sangat cepat, itu benar-benar terasa tidak nyata.
Dia memperhitungkan bahwa bahkan Zhang Xin tidak dapat mengatakan bahwa Tang Wulin sudah memiliki kekuatan judul Dou Luo. Dia juga tidak menyadari pemandangan luar biasa yang dia ciptakan di lautan. Alasan perang dicegah bukan hanya senjata Sekte Tang, tetapi juga karena dia, sebagai master sekte mereka, telah menghentikan armada federal. Tang Wulin saat ini memiliki kekuatan spiritual ranah spirit domain. Bahkan limit Dou Luo akan kesulitan membedakan basis kultivasi Tang Wulin. Setelah jeda lama, Tang Wulin membuka kembali matanya. Kegelisahan di matanya hilang dan digantikan oleh ketenangan yang mantap. Yang mulia, saya pikir kita harus menyesuaikan prioritas kita dengan situasi kita saat ini. Tidak peduli bagaimana kita memutuskan untuk menghadapi serangan dari Federasi dan Pagoda Roh, pertama-tama kita harus menyingkirkan tuduhan bahwa kita adalah organisasi pengkhianat. Kami tidak bisa terlihat dalam cahaya seperti itu. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Zhang Xin. Soul Land 3 Chapter 1422. Chapter 1422, Rebuild Shrek Academy. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin sekarang, tapi kita harus mencari peluang. Ada kebebasan berbicara di federasi. Parlemen mungkin dapat membuat keputusan, tetapi seringkali, opini publik juga efektif untuk menyampaikan pesan. Kita perlu menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa Sekte Tang bukanlah organisasi pengkhianat. Sebelum kesempatan ini muncul, kita harus bekerja keras untuk mengembangkan diri. Kami harus mengurangi kerugian kami sebanyak yang kami bisa setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Pernyataan Tang Wulin sesuai dengan standar masyarakat dan tidak ada yang luar biasa tentangnya. Zhang Xin menganggukkan kepalanya, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Selain itu, saya harus melakukan hal lain. Tang Wulin meningkatkan volumenya sedikit. Tekad dan kepercayaan diri muncul kembali di matanya yang sedikit hilang. Oh, Zhang Xin mengangkat alisnya. Apa yang harus Anda lakukan? Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu, bangun kembali Akademi Shrek. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka melotot. Roh Kudus Dou Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, bagaimana kita membangun kembali Akademi dalam situasi ini. Tang Wulin menjawab dengan suara yang dalam, meskipun Federatium telah menyatakan Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama pada Shrek. Selain itu, Akademi tersebut menjadi korban serangan teroris. Paling tidak, kami bisa secara terbuka menyatakan rencana kami untuk membangun kembali Shrek. Danau Dewa Laut yang terbentuk setelah ledakan kota Shrek adalah milik Shrek. Tidak ada yang meragukan itu. Jadi, saya ingin bertanya kepada kedua yang mulia, jika seseorang menelepon dari dalam Akademi Shrek untuk mengumumkan rencana untuk membangun kembali Shrek, apa reaksinya? Xie tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sebelum itu, kita akan menjadi musuh publik, kan? Tang Wulin tersenyum datar, itulah yang saya tuju. Kita hanya bisa menjadi pusat perhatian jika kita adalah musuh publik. Bahkan jika pejabat tinggi di federasi tahu bahwa Sekte Tang adalah satu dengan Shrek, mereka tidak dapat menyatakan Akademi Shrek sebagai organisasi pengkhianat. Selain itu, Akademi Shrek memiliki alumni di seluruh dunia. Setelah kami mengumumkan rencana untuk membangun kembali Akademi, saya yakin kami akan dapat memperoleh dukungan. Kami bukan lagi Shrek Seven Monsters seperti sebelumnya. Kami sekarang memiliki hak untuk membangun kembali Shrek. Selain mengumumkan bahwa kami sedang membangun kembali Akademi, kami juga harus mengajukan aplikasi ke federasi untuk dukungan mereka. Melihat Tang Wulin, wajah Zhang Xin berubah lagi. Meskipun dia punya beberapa rencananya sendiri, mereka pasti tidak seberani yang baru saja diusulkan Tang Wulin. Namun, ketika dia memikirkannya secara lebih mendalam, dia menyadari bahwa memilih untuk membangun kembali Shrek saat ini bukanlah hal yang buruk. Tang Wulin dan teman-temannya telah tumbuh dan tidak lagi lemah seperti dulu. Saat berdiri, Pagoda Roh dicurigai berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan telah menderita pukulan yang cukup besar dalam opini publik. Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Armada Federal gagal menyelesaikan misi mereka dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bertarung. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa federasi diombang-ambingkan oleh angin dan hujan. Jika mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun kembali Shrek saat ini, mereka setidaknya dapat memantapkan diri mereka di mata publik. Bahkan Pagoda Roh tidak bisa secara terang-terangan melawan Akademi Shrek. Ada poin penting lainnya yang juga tersembunyi dalam bayang-bayang, dan itu adalah kultus Roh Kudus. Tanpa ragu, perang adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh kultus Roh Kudus untuk terjadi. Bahkan para ahli di peringkat Raja Dunia bawah Dou Luo Haluosa ditempatkan di Kekaisaran Bintang Luo.
Ini berarti bahwa sebagian besar pasukan kultus Roh Kudus berada di Kekaisaran Bintang Luo. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari tingginya angka kematian setelah perang meletus. Meski perang sebenarnya belum dimulai, agen mereka pasti sudah ada di sana. Jarak antara kekaisaran itu jauh, jadi mereka perlu waktu untuk kembali. Bahkan jika sisa kekuatan kultus Roh Kudus luar biasa, Akademi Shrek memiliki 4 limit Douluo di pihak mereka. Jelas bahwa tidak mudah bagi kultus Roh Kudus untuk menghancurkan Shrek hanya dengan kekuatan yang mereka tinggalkan di federasi. Bahkan jika Pagoda Roh ingin membantu kultus Roh Kudus, mereka pasti tidak akan mengambil risiko itu saat berada di bawah pengawasan publik. Jika benar-benar diketahui bahwa mereka membantu kultus Roh Kudus dalam menyerang Akademi Shrek, mereka tidak akan bisa menghindari dicurigai terlibat dalam penghancuran kota Shrek. Tidak peduli seberapa ambisius Qiangu Dongfeng, dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Setelah proses pembangunan kembali Shrek dimulai dan distabilkan, tentu akan menarik dukungan dari alumni Akademi Shrek yang tersebar di seluruh benua. Ketika saat itu tiba, Akademi Shrek akan menarik perhatian publik dan tekanan pada Tang Sekte akan sangat berkurang. Tindakan ini tampaknya berisiko, tetapi juga tampaknya dapat dilakukan. Yali berkata, Wulin, membangun kembali Shrek sama pentingnya. Kita harus merencanakan untuk jangka panjang. Begitu kita mulai membangun kembali dan mengekspos diri kita ke dunia, kita pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Kami akan berada di bawah tekanan besar selama periode itu. Juga, identitas Anda sebagai guru sekte Tang telah terungkap. Begitu Anda muncul, Anda mungkin akan diurus oleh federasi. Tang Wulin tersenyum tipis saat menjawab dengan percaya diri, kita harus melangkah dengan hati-hati. Saya punya rencana dalam pikiran. Deklarasi Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat datang terlalu tiba-tiba. Seluruh benua Douluo sedang mendiskusikan masalah ini dengan panas. Bagaimanapun, Sekte Tang telah ada untuk waktu yang sangat lama. Menekan mereka secara diam-diam adalah satu hal, tetapi secara terbuka menuduh mereka sebagai pengkhianat adalah masalah lain. Publik sangat keberatan. Mereka menuntut bukti dari parlemen bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Namun, mudah bagi federasi untuk menyalahkan Sekte Tang. Tang Wulin mewakili Sekte Tang dan telah muncul di Kekaisaran Bintang Luo. Dilaporkan bahwa serangan menggunakan amunisi jiwa tetap yang kuat diluncurkan terhadap armada federal di Kekaisaran Bintang Luo. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa federasi tidak memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa amunisi jiwa tetap dipasok oleh Sekte Tang. Meski begitu, Parlemen Federal sudah memberikan banyak bukti. Misalnya, pecahan yang dikumpulkan dari amunisi jiwa tetap berisi merek Sekte Tang. Sebenarnya, itu tidak mungkin. Bahkan jika Sekte Tang benar-benar memiliki sarana, mereka pasti tidak akan meninggalkan jejak. Meski demikian, parlemen telah memilih untuk membuat klaim tersebut. Mereka masih tidak berani mengambil tindakan drastis, tetapi semua cabang Sekte Tang disuruh tutup. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan komersial atau publik apapun, dan semua murid diperintahkan untuk meninggalkan sekte tersebut. Setidaknya, federasi tampaknya tidak cukup berani untuk menyerang Sekte Tang, takut akan serangan balik yang kuat. Pagoda Jiwa juga telah menyatakan dukungan penuh mereka kepada parlemen. Siapapun bisa tahu bahwa ini adalah tindakan balas dendam terhadap Sekte Tang karena mengungkap kolusi mereka dengan kultus Roh Kudus. Situasi yang awalnya tenang di benua itu tiba-tiba menjadi seperti laut yang mengaum. Kekuatan besar sekarang memilih untuk menunggu dan melihat. Di parlemen, karena protes keras dari fraksi DOF, tidak ada tindakan radikal yang diambil terhadap Sekte Tang. Namun, berbagai dermaga dan pelabuhan dikunci dan inspeksi dilakukan untuk mencegah Sekte Tang meninggalkan benua Douluo menuju Kekaisaran Bintang Luo. Banyak organisasi yang dekat dengan Sekte Tang diam-diam kecewa. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, Sekte Tang jelas akan menurun. Mereka tidak bisa tampil di depan umum dan diisolasi dengan ketat. Itu wajar bagi yang lain untuk kehilangan kepercayaan pada Sekte Tang. Meskipun federasi tidak mengambil tindakan langsung terhadap sekte tersebut, pernyataan seperti ini tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada Sekte Tang. Situasi ini mirip dengan membelah daging dengan pisau tumpul. Federasi berencana untuk mempengaruhi moral para murid Sekte Tang melalui opini publik dan secara bertahap bekerja menuju tujuan akhir untuk membubarkan sekte tersebut. Dibandingkan dengan itu, Pagoda Jiwa telah membuat dirinya sibuk. Itu terlibat dalam berbagai kegiatan amal, penggalangan donasi, dan bahkan telah merekrut banyak warga sipil. Mereka menyumbangkan jiwa roh ke militer dan memberikan tiket masuk gratis ke platform kenaikan roh, antara lain.
Setiap tindakan yang mereka lakukan mengarahkan opini publik ke arah yang mereka inginkan. Solen 3 Chapter 1423. Chapter 1423, Yaping's Brother. Sebagai salah satu pendukung fraksi elang parlemen, arah opini publik secara bertahap condong ke pagoda jiwa. Di sisi lain, tentara militer garis depan tidak punya pilihan selain mundur untuk sementara karena mereka benar-benar tidak bisa berperang. Ini karena keputusan bahwa jika kedua belah pihak terlibat dalam serangan aktif, armada federal juga akan mengalami kerugian. Mereka mungkin akhirnya bisa dikalahkan sepenuhnya pada akhirnya tanpa persediaan yang memadai dan karena tentara masuk yang tak ada habisnya dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do. Terlepas dari kekuatan federasi, mereka tidak dapat menahan hilangnya 3 armada besar mereka. Jadi mereka hanya bisa mundur sementara setelah pertimbangan yang cermat. Fraksi elang telah memberikan saran yang lebih radikal seperti memobilisasi amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terakhir federasi untuk benar-benar menghancurkan garis pertahanan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, bahkan pendukung internal fraksi elang tidak mungkin menyetujui taktik perang yang merusak seperti itu. Itu secara alami tetap sebagai diskusi yang nyaman. Tang Sekte membayar harganya dengan terdaftar sebagai organisasi federasi pengkhianat untuk menyelesaikan perang pada akhirnya. Di Danau Dewa Laut. Air danau yang jernih beriak saat angin sepoi-sepoi bertiup melintasi permukaan air dan menghasilkan gelombang lembut riak. Itu seharusnya menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang bisa tumbuh di daerah sekitar kolam besar dengan air danau biru jernih ini. Ini adalah hasil dari implikasi negatif yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Menurut pengukuran resmi federasi, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer meninggalkan sejumlah besar sisa energi penghancur dengan radiasi yang sangat kuat. Area 3000 meter yang mengelilingi Danau Dewa Laut tidak akan cocok untuk pertumbuhan bentuk kehidupan apapun. Di sisi lain, tingkat radiasi sisa sangat mungkin bertahan selama 1000 tahun. Ini adalah bagian paling menakutkan dari penggunaan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jika orang biasa tinggal di wilayah ini, orang tersebut akan segera jatuh sakit dan bahkan dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa. Master jiwa memiliki daya tahan yang lebih kuat tetapi mereka tidak akan cocok untuk tinggal di tempat ini karena kesehatan mereka juga akan terpengaruh. Soul Rover perlahan melaju di hutan belantara bergelombang di tepi danau. 5 orang duduk di dalam mobil. Ada 2 pria dan 3 wanita yang tampaknya berusia di atas 20 tahun. Kaca tebal dan sistem peredaran darah internal mobil secara efektif melindungi mereka dari energi destruktif dan radiasi di luar. Itu benar-benar terlihat luar biasa. Hanya saja tampaknya sedikit menakutkan. Fakta bahwa tidak ada satupun tanda kehidupan yang dapat dilihat di sini sungguh mengerikan. Di dalam mobil, seorang gadis muda dengan rambut diikat ekor kuda tersentak kagum. Tepat sekali, inilah alasan mengapa kita harus berperang. Kami tidak bisa mentolerir keberadaan senjata sejauh ini. Kalau tidak, ini akibatnya ketika seseorang kehilangan kendali, kata pemuda yang mengemudikan mobil itu dengan jujur. Pemuda yang duduk di sebelah pengemudi secara emosional menghela nafas. Itu benar-benar sia-sia. Akademi Shrek awalnya berlokasi di tempat ini. Itu adalah akademi nomor 1 di benua itu. Ketika saya masih muda, impian terbesar saya adalah menjadi murid Akademi Shrek. Ini hanyalah puncak impian dalam hidup seseorang untuk lulus dari Shrek. Itu menandakan bahwa orang tersebut pasti akan berkembang dalam hidup. Ada 3 gadis duduk di kursi belakang. Gadis berwajah bayi yang duduk di samping gadis dengan kuncir kuda cemberut. Ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Seseorang harus menjalani ujian ketat untuk dapat diterima di Akademi Shrek. Apalagi masih ada mekanisme eliminasi bagi mereka yang diterima di akademi. Akademi tidak memberlakukan aturan apapun seperti mata pelajaran mana yang harus dipelajari atau seseorang harus bekerja keras pada sesuatu dengan paksa. Namun, seseorang akan tersingkir cepat atau lambat jika mereka tidak bekerja keras. Dikatakan sebagai tanah suci para master jiwa. Bahkan jika seseorang tidak mendapat nilai yang sangat baik dalam ujian akademi, jika seseorang dapat bertahan sampai lulus dan meninggalkan akademi, maka dia akan menemukan bahwa dunia luar sebenarnya sangat santai. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang tersampir di punggungnya duduk di sisi lain dari gadis berwajah bayi. Dia juga yang tercantik di antara ketiga gadis itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan bertanya, "Ying Ying, ayahmu lulus dari Akademi Shrek, kan?" "Tepat sekali, itu pencapaian paling membanggakan dalam hidup. Kakakmu juga, kan?" Hanya itu. Pada titik ini, gadis berwajah bayi bernama Ying Ying memiliki wajah yang redup.
Mata gadis cantik berambut panjang memerah. Dia menangis. Kakaknya justru salah satu siswa yang belajar di Akademi Shrek. Dia seharusnya menjadi kebanggaan keluarga, namun dia telah binasa bersama seluruh Akademi Shrek dalam bencana besar itu. Tujuan perjalanan mereka ke Danau Dewa Laut adalah untuk mengunjungi tempat itu sehingga dia bisa memberi penghormatan. 4 orang lainnya ada di sini untuk menemaninya. Mereka adalah teman sekelasnya. Yaping, jangan sedih. Sudah lama sekali. Para pembunuh itu pasti akan mati sebelum waktunya. Gadis kuncir kuda dengan tergesa-gesa mencoba menghiburnya. Terima kasih. Yaping mengerutkan bibir merahnya. Pandangannya tertuju pada Danau Dewa Laut di luar selama ini. Beberapa waktu yang lalu, tempat ini dulunya adalah kota nomor 1 di benua itu. Akademi nomor 1 di benua terletak di sini. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana seluruh keluarga begitu bersemangat saat mengetahui bahwa kakaknya diterima di Akademi Shrek saat itu. Kakaknya berusaha keras untuk terus bekerja keras meningkatkan dirinya di akademi. Karunia alaminya luar biasa dan dia mengandalkan upayanya yang besar bahkan untuk mendapatkan tempat di pelataran inti. Tindakan mendapatkan tempat di pelataran inti menandakan bahwa orang tersebut dapat tetap berada di Akademi Shrek di masa depan. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh keluarga untuk memiliki seseorang yang mampu mencapai ini dalam keluarga mereka. Namun siapa yang tahu bahwa bencana besar tiba-tiba menimpanya pada hari itu juga. Seluruh keluarga dipenuhi dengan ketidakpercayaan setelah mengetahui berita Akademi Shrek diledakkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Ibunya bahkan pingsan karena shock. Ayahnya menua dalam semalam sementara ibunya menghabiskan setiap hari dengan air mata mengalir di wajahnya karena kehilangan putranya. Siapa yang tahu bahwa Akademi nomor 1 yang telah ada di benua selama 20.000 tahun akan lenyap begitu saja. Ada juga kerabat dekat mereka yang tewas bersama dengan Akademi. Apakah kalian semua berpikir bahwa ini adalah tindakan pagoda jiwa? Anak laki-laki yang mengendarai senapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Anak laki-laki di kursi pengemudi menoleh ke samping dan meliriknya. Perhatikan kata-katamu. Pagoda roh berpengaruh seperti matahari di siang hari sekarang. Tidak apa-apa bagi kita untuk berdiskusi dengan nyaman kepada diri kita sendiri, tetapi jangan Anda mengatakannya dengan lantang saat Anda berada di luar. Pemuda yang mengendarai senapan mengejek. Menurut pendapat saya, ini pasti aksi pagoda roh. Bagaimana mungkin kultus Roh Kudus memperoleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dengan begitu mudah tanpa bantuan mereka? Saya mendengar bahwa pagoda roh menerima keuntungan paling banyak sebagai hasil dari penghancuran markas Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dari 3 organisasi besar di benua itu, hanya pagoda roh yang tersisa sekarang. Ini adalah monopoli satu klik. Seandainya bukan markas besar yang dihancurkan, saya tidak berpikir parlemen akan memiliki keberanian untuk mengumumkan Sekte Tang sebagai organisasi federasi yang berkhianat. Baiklah. Anda mengatakan itu tetapi jika pagoda roh mengirimkan permintaan untuk mengundang Anda bekerja untuk mereka, tidakkah Anda setuju? Kata gadis berkuncir kuda dengan nada tidak menyenangkan. Bocah yang mengendarai senapan itu tertegun sejenak dan kemudian menjawab dengan ekspresi yang sedikit canggung. Tentu saja tidak. Meskipun dia berkata seperti itu, semua orang tahu bahwa kata-katanya tidak tulus. Tidak ada tempat lain yang sepopuler pagoda roh sekarang, terutama setelah mereka membuat pengumuman bahwa mereka akan merekrut dan mempekerjakan orang biasa sebagai staf mereka. Mereka sekarang terkenal luar biasa. Yaping tidak memperhatikan percakapan teman-temannya selama ini. Dia tampak melihat siluet kakaknya saat dia melihat Danau Dewa Laut yang sejelas cermin di luar. Matanya berangsur-angsur menggenang dari air matanya sementara dunia di luar jendela dalam penglihatannya kabur juga. Namun pada saat inilah dia tiba-tiba tercengang. Dia menyaksikan seorang pria tiba-tiba bosan keluar dari permukaan Danau Dewa Laut yang seharusnya tidak mengandung tanda-tanda kehidupan. Pria itu mengenakan jubah putih. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan dan rambut panjang yang terurai. Dia tergantung di permukaan danau begitu saja. Yaping tanpa sadar mengangkat tangannya dan menghapus air mata di wajahnya. Mungkinkah matanya menipunya karena dia sangat merindukan kakaknya? Pada saat berikutnya, dia menyeka air matanya dan menatap pemandangan itu sekali lagi untuk menemukan bahwa dia masih bisa melihat siluet di sana. Tidak hanya itu, siluet itu perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuhnya sepertinya memancarkan cahaya samar. Rasanya seolah-olah dia sudah berubah menjadi inti antara langit dan bumi. Apa itu tadi? Lihat, anak laki-laki yang mengendarai senapan adalah orang kedua yang memperhatikan adegan aneh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras.
Anak laki-laki di kursi pengemudi menginjak rem dengan keras dan menghentikan mobil penjelajah. Tatapan 5 orang secara bersamaan diproyeksikan ke permukaan danau Dewa Laut. Mereka menatap dengan bingung pada siluet yang tidak terduga. Siapa orang itu? Anak laki-laki yang mengendarai senapan mendapatkan alat fotografi yang dibawanya dan mengangkatnya untuk mengambil foto ke arah danau. Pemuda berjubah putih yang bangkit di udara mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit. Aliran cahaya putih yang menusuk tiba-tiba melonjak ke langit dengan cara yang mirip dengan menembus langit dan bumi dalam sepersekian detik. Bahkan lebih mengejutkan bahwa danau Dewa Laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dengan gelombang untuk menopang beratnya dan mengirimnya 100 meter ke langit. Pria berjubah putih itu menggenggam udara tipis dan tiba-tiba menyulap tombak putih di tangannya. Suara yang dipenuhi dengan sombong tanpa akhir terdengar segera setelah sebelum menyebar ke segala arah. Mulai hari ini dan seterusnya, Shrek akan dibangun kembali. Soul Land 3 Chapter 1424. Chapter 1424 Shrek. Suaranya tidak bisa dianggap nyaring tapi setiap orang yang duduk di dalam mobil bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya itu, suara itu bergema dengan diameter 1000 km dengan danau Dewa Laut sebagai pusatnya. Kecemerlangan pijar yang intens sedang dipancarkan dari tombak di tangan pemuda berjubah putih itu. Ujung tombak menyapu langit untuk menerangi seluruh langit. Bahkan lebih mengejutkan bahwa matahari tampaknya telah meredup begitu ujung tombak naik ke langit. Aura destruktif di danau Dewa Laut ditekan dengan cara yang jelas. Pada saat berikutnya, cahaya putih melintas dan melesat ke arah pantai barat danau Dewa Laut. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan yang menimpa bukit dan mengguncang bumi. Tanah retak terbuka dan lubang dalam raksasa muncul ke arah itu. Dari arah Yaping, tidak mungkin mereka bisa melihat situasi di pantai barat, namun suara itu bergema di telinga mereka dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Berkendara, cepat. Menyetir, cepat. Yaping berteriak keras dan mencondongkan tubuh ke depan untuk meraih pundak bocah di kursi pengemudi. Baik-baik saja maka. Saya merasa seperti kita akan menyaksikan acara yang mengesankan di sini. Mereka semua adalah anak-anak muda dan yang disebut anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka tidak akan datang ke danau Dewa Laut jika mereka kurang berani. Yaping dengan erat mengepalkan tinjunya karena kegirangan. Membangun kembali Shrek. Apakah mereka membangun kembali Akademi Shrek? Siapa orang itu? Dia tampak seperti orang yang sangat kuat. Jika Shrek akan dibangun kembali, maka itu berarti seseorang dari Akademi Shrek masih hidup. Apakah kakaknya masih hidup juga? Penjelajah dengan cepat melaju ke depan di jalan bergelombang ke arah di mana siluet putih mendarat di tanah. Namun, danau Dewa Laut benar-benar terlalu besar. Selain permukaan tanah yang tidak rata, mereka juga tidak bisa terlalu cepat mengemudikan mobil. Di sisi lain, ada lebih dari sekedar kelompok orang ini yang mendengar suara yang sangat jelas pada saat ini. Mereka mendengarnya, begitu pula orang-orang di dalam markas pagoda roh yang terletak tidak terlalu jauh dari danau Dewa Laut. Apa? Qiangu Dongfeng seharusnya melakukan kultivasi tertutup di ruang belakang tetapi dia segera dibangunkan. Orang harus tahu bahwa tidak ada yang berani mengganggunya jika bukan karena urusan besar ketika dia terlibat dalam kultivasi tertutup. Shrek akan dibangun kembali. Aku tidak mungkin salah dengar, kan? Tatapan Qiangu Dongfeng berubah kabur dalam sepersekian detik sementara ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat berlimpah. Bagaimana mungkin? Akademi Shrek telah benar-benar runtuh ketika diledakkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Bagaimana mungkin itu masih ada? Qiangu Dongfeng menjadi tenang dengan cepat setelah keterkejutan sesaat. Dia telah mengirim profesional untuk mensurvei situasi dengan si God Lake sebelumnya. Danau itu sama sekali tidak cocok untuk menopang kelangsungan hidup umat manusia. Umat manusia masih dibutuhkan untuk pembangunan kembali Shrek. Siapa sebenarnya yang berencana membangun kembali Akademi Shrek? Dia segera mengirim perintah untuk mengirim pasukan Master Jiwa Pagoda Roh. Mereka akan segera berangkat dan menuju danau Dewa Laut. Tidak hanya Pagoda Roh, semua pejabat pemerintah dan kekuatan besar juga telah menerima kabar tersebut. Sekaligus, danau Dewa Laut yang telah lama diam untuk waktu yang lama dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 1000 meter dan kedalaman 30 meter terlihat. Siluet putih terbang entah dari mana dan naik ke udara. Dia melihat ke lubang yang dalam di bawah dirinya dan mengangguk sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Itu seharusnya cukup untuk digunakan sebagai alas bedak. Itu saja untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia menyalakan komunikator jiwa yang terpasang di pergelangan tangannya.
Anda dapat memulai transportasi sekarang. Dia memegang tombak di tangannya saat dia tetap tergantung di udara. Dia melihat ke arah lubang dalam di bawah dirinya dengan tenang sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat danau dewa laut yang membentang sejauh mata memandang. Dia tidak bisa menahan perasaan gelombang emosi di dalam hatinya. Shrek akan dibangun kembali. Setiap dari mereka telah terlalu lama mengantisipasi kedatangan momen ini. Langkah selanjutnya adalah menunggu kedatangan orang. Penjelajah itu melaju semakin dekat. Pemuda yang mengendarai senapan mengangkat tangannya dan menunjuk ke jendela. Lihat, cepat, orang itu dia di sana. Kita akan pergi ke tempat itu. Penjelajah itu dengan cepat mendekat sementara lubang dalam raksasa di depan mulai muncul dalam bidang visual mereka juga. Ya Lord, bisakah seorang manusia melakukan itu? Mungkinkah itu dilakukan olehnya? Siapa dia? Gadis berkuncir kuda itu berbicara dengan cepat saat dia menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya seperti senjata api cepat. Penjelajah berhenti. Yaping telah melupakan radiasi destruktif di luar. Dia dengan cepat membuka pintu mobil sebelum dia berlari keluar. Orang-orang lainnya juga turun dari mobil secara berurutan. Namun, mereka datang dengan persiapan yang baik. Mereka mengenakan pakaian pelindung radiasi yang dibawa ke dalam mobil. Ying Ying mengejar Yaping. Tunggu, Yaping. Kenakan pakaian pelindung radiasi dulu. Senior, Yaping tidak peduli tentang ini lagi. Rasa harapan yang kuat muncul di hatinya saat menyaksikan pemandangan aneh itu. Meskipun dia sangat sadar bahwa itu mungkin hanya harapan yang tidak jelas, dia lebih suka berpegang pada gumpalan harapan ini daripada rela menyerah. Senior, dia menangkupkan tangannya di depan mulutnya ke dalam bentuk amplifier sebelum dia berteriak keras kepada pemuda berjubah putih di udara. Ying Ying sudah mengejarnya. Pada saat yang sama, dia membantu mengenakan pakaian pelindung radiasi di tubuh Yaping. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berjubah putih di langit. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa melihat penampilannya yang sangat tampan. Dia hanyalah idola yang sempurna di hati para gadis muda. Apalagi, dia bahkan telah menunjukkan kemampuan yang begitu kuat. Bagaimana mungkin gadis-gadis muda ini tidak dipenuhi dengan kegembiraan saat bertemu dengan pria seperti ini? Kelima pemuda itu mengangkat kepala untuk melihat pemuda berjubah putih di langit. Mereka sama sekali tidak takut karena orang tersebut telah berteriak tentang membangun kembali Shrek sebelumnya. Anak-anak muda ini tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena mereka telah mendengarkan cerita tentang Shrek sejak mereka masih muda dan mereka hanya merasakan kekaguman dan kerinduan terhadap Akademi Shrek. Kamu siapa? Suara lembut terdengar. Itu membuat mereka merasa seperti sedang berjemur di angin musim semi. Mereka bahkan bisa merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan seolah-olah ada energi tak berbentuk yang melindungi tubuh mereka untuk mengisolasi semua energi destruktif dari luar. Senior, nama saya Yaping. Apakah Anda dari Akademi Shrek? Yaping bertanya dengan penuh semangat. Pemuda berjubah putih dengan lembut mengangguk. Yaping tidak bisa menghentikan air matanya mengalir di wajahnya sekaligus. Senior, kakakku juga murid dari Akademi Shrek. Dia adalah murid pelataran inti. Apa dia masih hidup? Namanya Yali, Zhao Yali. Apakah dia masih ada? Dia sudah menangis tanpa suara saat ini. Orang-orang lainnya dengan cemas melihat pemuda berjubah putih di langit saat mereka dengan gugup menunggu jawabannya. Jawabannya sangat mungkin menjadi keputusan terakhir. Pemuda berjubah putih menatap mereka. Dia masih ada dan begitu juga semua siswa. Shrek akan selalu menggunakan segala daya yang dimilikinya untuk melindungi siswanya setiap saat. Shrek tak segan-segan melindungi siswanya meski harus mengorbankan semua gurunya. Kakakmu masih hidup. Suaranya terdengar tenang namun dipenuhi dengan kehangatan. Di sisi lain, Yaping duduk di tanah setelah mendengarkan kata-katanya. Dia menangis dengan keras tanpa sedikit pun memperhatikan kesannya. Sudah beberapa tahun, sudah hampir 10 tahun sejak bencana besar itu. Seluruh keluarganya tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan yang mendalam. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka bahkan tidak dapat menemukan roti atau tulang anggota keluarga mereka. Justru bencana besar itulah yang membuat mereka semua kehilangan harapan dalam hidup. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa kakaknya masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Ini hanya terasa seperti dia telah menerima kesempatan hidup baru. Faktanya, seluruh keluarganya merasa seperti diberi kesempatan hidup baru. Anakku, jangan menangis. Kakakmu masih di sini. Sementara itu, semburan energi lembut menyelimuti tubuh Yaping. Energi hangat memberinya makan dan menenangkan emosinya yang gelisah sehingga air mata mengalir di wajahnya tanpa kendalinya.
Itu juga dipenuhi dengan sensasi yang menyenangkan untuk pikiran dan tubuhnya sehingga seluruh orangnya merasa seperti dibenamkan dalam air hangat dengan perasaan menyenangkan yang tak terkatakan. Kelopak matanya terasa sedikit lebih berat. Yaping tidur nyenyak saat dia menikmati perasaan yang menyenangkan ini. Siluet tanpa suara muncul di sampingnya. Dia memeluk sosok menawan Yaping dan mengungkapkan penampilannya yang indah. Yaping sudah sangat cantik, tapi dia berubah-ubah seperti kedipan kunang-kunang jika dibandingkan dengan wanita di depan matanya. Dua laki-laki dan dua perempuan yang tersisa sudah tercengang dari pemandangan itu. Mereka belum pernah melihat wanita secantik orang ini. Kecantikannya bisa dengan mudah meredupkan setiap cahaya di sekitarnya. Itu bahkan dipenuhi dengan kekudusan. Dia kelelahan. Akan sangat menguntungkan baginya untuk tidur sebentar, kata wanita berambut perak itu dengan lembut. Dia kemudian memberikan Yaping kepada teman-temannya. Ying-Ying mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Apa yang kamu katakan itu benar? Kakak Yaping masih hidup." "Dia masih hidup, Zhao Yali, saya tahu namanya. Dia menjalani pelatihan khusus di tempat lain saat ini. Dia akan kembali dalam 2 bulan. Anda bisa datang menemuinya 2 bulan kemudian sehingga mereka bisa bersatu kembali sebagai satu keluarga." Tidak hanya Zhao Yali, tetapi seperti yang dia katakan, semua siswa Akademi Shrek juga masih hidup. Guru kami akan selalu melakukan segala daya untuk melindungi mereka setiap saat. Hari ini adalah hari ketika Akademi Shrek akan dibangun kembali. Ini juga hari di mana mereka dapat muncul kembali di dunia ini sekali lagi. Article 2 of 5. Solen 3 Chapter 1425. Chapter 1425 is the Atlas Douluo Back. Lalu kamu siapa? Ying-Ying mengajukan pertanyaan yang juga sangat diinginkan oleh semua orang. Wanita itu benar-benar